Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini saya di Kelenteng Dharmanugraha Paraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup ini ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat, ada yang jahat, ada yang baik, ada pula yang sukses, ada pula yang gagal, ada juga yang secara spiritual maju berkembang, dan ada pula yang secara spiritual tidak maju, tidak berkembang. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tentu ada sebabnya, tidak serta-merta. Selalu ada sebab akibat, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Karena adanya ini, maka adalah itu. Karena tidak adanya ini, maka tidak adalah itu. Hal ini harus diketahui, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di dalam kitab Majjhima Nikaya, Sutta ke-120, Sankaru Papatik Sutta, disebutkan ada aspirasi-aspirasi yang menjadikan kita terlahir kembali. Ada orang yang menginginkan terlahir sebagai keluarga pejabat. Karena dia menginginkan terlahir sebagai keluarga pejabat, maka dia mengarahkan pikirannya, berusaha mengarahkan pikirannya, menjaga pikirannya untuk menjadi pejabat. Ada juga yang bercita-cita, berharap besok kalau lahir lagi menjadi brahmana, menjadi ahli agama, menjadi orang yang pandai agama, pandai dalil-dalil agama. Pikirannya diarahkan ke arah situ. Kalau ada yang menderita bagaimana? Lawang setiap hari, setiap saat selalu mengeluh, hidupnya selalu susah, hidupnya selalu sengsara. Nah, harapan itu di bawah sadar itu, pikiran di bawah sadar itu mempengaruhi nanti apa yang akan dilakukan. Banyak orang yang mengatakan, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, hidup saya kekurangan, hidup saya pas-pasan, saya tidak punya, saya bodoh. Karena pola pikir yang demikian ini, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan mempengaruhi pola hidup kita. Karena pola hidupnya dipengaruhi oleh pikiran yang selalu merasa tidak mampu, tidak bisa, susah, sulit, ya dia mengkondisikan itu. Akhirnya apa? Kalau dia meninggal, lahir lagi ya seperti itu. Sama kalau saudara-saudari melihat misalnya, oh itu anjing kok bagus ya, baik, indah, menarik, makanannya bagus, makanannya enak-enak, tempat tidurnya enak-enak. Hati-hati itu, saudara-saudari. Kalau itu diulang-ulang, apalagi menjelang kematian itu diingat-ingat, nanti lahir setelah kematian ini bagaimana? Bisa lahir menjadi anjing. Ada juga yang berkeinginan menjadi orang sukses. Karena berkeinginan menjadi orang sukses, maka berusaha untuk menjadi sukses. Pikirannya diarahkan menjadi sukses. Di dalam batinnya, di dalam pikirannya selalu diisi bahwa dia bisa sukses, bisa maju, bisa berkembang. Selain yang saya sampaikan tadi yang isinya adalah duniawi, tujuan-tujuan duniawi, sesungguhnya ada yang lebih tinggi lagi. Ada orang-orang tertentu yang secara spiritual menginginkan, saya ingin kalau meditasi mencapai ketenangan batin. Nah, dia berusaha melatih batinnya untuk selalu tenang,
tidak terbakar, tidak terombang-ambing oleh nafsu keinginan. Dia senang dengan meditasi, melaksanakan meditasi. Meditasi apa yang dilakukan? Meditasi ketenangan batin atau yang disebut sebagai samatha bhavana. Apakah kita bisa? Bisa, asal kita mau. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari? Ada yang menceritakan, oh itu Bante ini mencapai, kalau meditasi mencapai jana pertama. Ini pun harus dilatih, diolah pikirannya supaya batinnya terlatih, supaya pikirannya terlatih. Kalau dilatih terus, meditasinya bisa mencapai jana. Kalau mencapai jana 1 sudah puas, ya sudah sampai situ saja. Kalau ingin meningkat lagi, mencapai jana 2, ya harus berlatih lagi, harus menyenangi meditasi lagi. Harus senang praktek meditasi. Oh, jana kan tidak hanya 1 Bante, tidak hanya 2. Bisa jana yang ketiga. Itu juga bisa dilatih. Bisa diarahkan. Diarahkan pikirannya, diarahkan batinnya, tidak senang dengan keramaian, senangnya dengan kesunyian. Melakukan apa saudara-saudari? Melakukan meditasi, senang meditasi, mengarahkan konsentrasi pikiran. Oh, meditasi mencapai jana 2 sudah bisa. Selanjutnya mempunyai cita-cita lagi. Cita-cita lagi apa? Mencapai jana yang ketiga. Bisa tidak Bapak Ibu saudara-saudari? Selama moralitasnya baik, pikirannya baik, dikendalikan dengan baik, mempunyai kebijaksanaan, dilatih dengan sungguh-sungguh, pencapaian jana itu bisa dicapai pada kehidupan ini. Oh, mencapai jana 3 sudah, tapi jangan berangan-angan, jangan berandai-andai, apalagi melamun, apalagi mengkhayal. Wah, saya ini sudah mencapai jana loh Bante, diganggu orang tidak apa-apa, tapi begitu mendengar suara yang tidak enak, dicaci maki orang, marah-marah, Anda belum mencapai kemajuan batin. Oh, jana ketiga sudah selesai, bisa lanjut lagi. Jana keberapa? Jana keempat. Jana keempat untuk apa saudara-saudari? Lebih tenang lagi, lebih tenang lagi, lebih dalam lagi di dalam meditasinya itu. Itu pun bisa didapatkan. Orang yang mencapai jana, orang yang meditasinya sungguh-sungguh, maka konsentrasinya baik. Kalau konsentrasinya baik, dia bisa bertahan di dalam kondisi yang sulit. Misalnya saja yang biasa orang meditasi kan mengatakan bagaimana? Saya itu tidak mau meditasi lama-lama. Kenapa? Kaki saya sakit kalau dipakai duduk lama-lama. Badannya kesemutan, ininya tidak enak, badan kaku, leher kaku. Karena tidak biasa. Orang bisa itu Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama karena terpaksa, yang kedua karena dipaksa, akhirnya bisa. Kalau dilanjutkan kebiasaan, dilanjutkan menjadi kebiasaan, menjadi pola hidup. Selain itu Bapak Ibu saudara-saudari, ada juga setelah mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat, mengembangkan meditasi dengan objek tanpa batas, objek ruang tanpa batas, itu pun bisa dilakukan. Intinya mau atau tidak. Ada juga, oh saya ini ingin mencapai jana 1 sudah, mencapai jana-jana sudah, ingin nantilah kalau kehidupan ini berakhir, saya ingin lahir lagi, terlahir dalam keluarga yang mampu, keluarga yang bahagia. Itu pikirannya harus diarahkan. Ada juga, oh kalau cuma jadi manusia, itu masih kena anicca, kena perubahan, hujan kehujanan, panas kepanasan, musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Masih harus kerja, harus bagaimana mengalami perubahan yang sangat cepat. Saya ingin lahir menjadi penghuni alam surga. Penghuni alam surga itu apa?
Kalau laki-laki disebut dewa, kalau perempuan disebut dewi. Apakah bisa? Ya bisa, syaratnya harus dilakukan, harus dipenuhi. Sama dengan orang mengharapkan naik kelas. Kalau mengharapkan naik kelas, tidak pernah belajar, suka bolos, apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak? Ya tidak akan naik kelas. Supaya naik kelas bagaimana? Rajin belajar, harus rajin, harus semangat. Nah kalau sekarang ini sekolah-sekolah bagaimana? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil itu mengatakan, wah ini kapan ya Bante ya? Covid ini, wabah Covid ini cepat selesai. Lah kenapa? Anak saya sekolah itu Bante, aduh tobat Bante, ternyata pusing ngajari anak-anak itu, pusing, sengsara. Sekolah dari rumah, diajari lebih galak anaknya daripada saya Bante. Katanya lebih galak mama, lebih galak papa daripada bu guru, pak guru. Ya memang, kalau bapaknya ibunya sendiri yang ngajar, anaknya membantah. Tetapi kalau gurunya yang ngajar, anak-anak tidak berani membantah. Gitu kalau anaknya bagaimana bapak ibu banyak yang komplain. Komplainnya apa? Pak, anak saya kok begini? Muridnya bapak itu loh kok seperti ini. Waduh, nakal Pak anak saya ini gini. Padahal anak itu kumpul dengan siapa? Dengan keluarganya jauh lebih lama. Kalau sekarang bagaimana? Anak-anak lebih lama berkumpul dengan orang tuanya. Guru-guru hanya memberi tugas, hanya memberi materi sebentar lewat ya internet, lewat daring dan lain sebagainya. Orang tuanya yang pusing, yang mengeluh, aduh anak saya ini males lah, beginilah. Selain menjadi dewa tingkat pertama, misalnya Catumaharajika, ada yang lebih tinggi lagi daripada Catumaharajika, menjadi dewa Tusita di alam surga Tusita, yaitu pikirannya harus diarahkan dengan benar. Ada yang lagi, oh kalau Tusita kan cuma sebentar, Maharajika sebentar Bante, pengen yang lama Bante, pengen terlahir di alam Dewa Brahma, itu pun bisa. Pengen menjadi pencipta, menciptakan ini, menciptakan itu, menjadikan ini, menjadikan itu pun bisa dilakukan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang tidak ingin mencapai jana-jana, tidak ingin terlahir kembali sebagai manusia biasa, tetapi dia menginginkan terlahir menjadi manusia yang mencapai tingkat kesucian pertama. Tingkat kesucian tingkat pertama apa? Sotapana. Sotapana, menjadi sotapana, tingkat kesucian pertama. Apakah bisa Bapak Ibu, saudara-saudari? Masalahnya bukan bisa atau tidak, masalahnya adalah kita mau berusaha atau tidak. Kalau mau berusaha, bisa. Kalau tidak mau berusaha, tidak bisa. Kalau sudah berusaha belum bisa, berarti bagaimana? Harus diingat perjuangannya belumlah seberapa. Karena untuk mencapai kesucian itu kan juga perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita sudah berjuang belum? Kalau belum berjuang, ya terimalah. Kalau sudah berjuang, ya akan ada akibatnya, ada yang perlu diterima. Kalau tidak mau berjuang, ya tidak ada harapan untuk maju. Ada lagi, wah kalau Sotapana ini kan yang kesucian, dari 4 kesucian ini tingkat kesucian yang paling rendah. Menginginkan kesucian tingkat kedua, Sakadagami. Oh tentu perjuangannya lebih berat lagi, lebih besar lagi, tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Menjaga pikirannya juga harus lebih banyak lagi, lebih hebat lagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Bisa tidak? Bisa. Bante bisa? Ya kalau Bante berusaha dengan sungguh-sungguh ya bisa. Kalau cuma males-malesan, cuma makan, tidur, main-main ya tidak bisa. Di dalam ajaran Sang Buddha, siapapun yang menjalankan jalan mulia berwas 8, siapapun itu, apakah biku, apakah umat awam perumah tangga, kalau dia belajar sungguh-sungguh, dia mencapai
mencapai tingkatan kesucian. Tingkatan kesucian itu Bapak Ibu saudara-saudari tidak monopoli satu orang, dua orang, tapi itu semua orang bisa mendapatkan kalau mau berjuang. Yang selanjutnya, kalau tingkat kesucian kedua sudah harus meningkat lagi ke arah mana? Kesucian tingkat yang ketiga, sakadagami, anagami. Yang ketiga itu anagami. Yang keempat, arahat. Itu pun bisa dilakukan, bisa dicapai. Ada yang tidak seperti itu, tetapi apa? Ingin membaca pikiran orang lain, tahu siapa kesini maunya bagaimana. Kita tahu bisa membaca pikiran, itu pun sebagai hasil meditasi, sebagai hasil mengarahkan pikiran. Ada yang ingin tahu kelahiran lampau kita jadi apa, kelahiran orang lain yang lampau itu jadi apa, itu juga bisa didapatkan kalau berusaha dengan sungguh-sungguh, pikirannya diarahkan. Ada juga ingin tahu yang akan datang, seperti paranormal. Ini nanti ada apa, besok begini. Itu juga kalau meditasinya, pikirannya diarahkan dengan benar, dengan baik, itu juga bisa didapatkan, bisa diperoleh. Itu harus mempunyai aspirasi agung, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai harapan. Dan harapan itu tidak hanya sekedar harapan, tetapi diwujudkan melalui pikiran yang konsentrasi, pikiran yang diarahkan menyenangi apa yang diharapkan itu, bukan membenci. Lah orang Indonesia bagaimana? Pengen sukses tapi males, pengen pinter meditasi, tidak pernah meditasi. Kalau ada yang lain maju berkembang bagaimana? Tidak suka. Kalau lihat yang lain sengsara, syukurin. Kalau ada yang sukses, iri. Kalau ada yang sengsara, syukurin. Dirinya sendiri sengsara, wah, menyalahkan sana sini. Ya, kita harus mengerti Bapak Ibu saudara-saudari bahwa di dalam aspirasi agung kelahiran kembali, keinginan kita supaya tercapai itu, kita terutama dan yang paling utama adalah mengarahkan pikiran kita. Selain mengarahkan pikiran kita, sudah barang tentu kita juga berusaha untuk menjaga moralitas kita, menjaga kebijaksanaan kita. Karena tanpa sila samadhi panya, tanpa panya sila samadhi, tidak mungkin kita menjadi baik. Kalau kita ingin baik, menjadi lebih baik lagi, tentu kita harus praktek sila samadhi panya. Nah, di dalam setiap saat, setiap waktu, di dalam kehidupan kita, berusahalah Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengembangkan pikiran yang luhur, pikiran yang baik, pikiran yang penuh dengan kebajikan. Jangan susah melihat orang lain senang, jangan senang melihat orang lain susah. Berusahalah menjaga pikiran, konsentrasi pikiran, memperhatikan gerak-gerik pikiran. Ingat, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Mereka yang tidak waspada menuju kehancuran. Mereka yang waspada seolah-olah hidupnya selamanya, sedangkan mereka yang tidak waspada seolah-olah dirinya sudah meninggal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan seksama, menjaga pikiran, mengarahkan pikiran, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tercapai. Karena kita tidak tahu kita akan menjadi seperti apa, tetapi kita tahu memperjuangkan apa yang kita inginkan itu. Intinya apa? Memperjuangkan, harus berjuang. Karena sesungguhnya tanpa perjuangan apa yang kita dapatkan? Penderitaan akan datang, kematian akan datang, usia tua juga akan datang. Kalau kita sudah berjuang sungguh-sungguh, pasti akan mencapai hasilnya. Selamat berjuang, mencapai cita-cita, menggapai asa. Semoga sukses selalu, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.